Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat serta nikmatnya sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nadi kita masih bisa berdetak, nafas kita masih bisa berhembus, telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dengan talafut alhamdulillahirabbil alamin, semoga segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi nikmat yang barokah, dan semoga segala bentuk nikmat yang diberikan kepada kita dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad tetap kita haturkan kepada sang reformasi dunia, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengubah tatanan masyarakat yang amburadul di beberapa abad yang silam menjadi tatanan masyarakat yang bermoral, sehingga sampai kepada kita risalahnya, yaitu risalah Islam dan risalah iman, sehingga kita bisa menikmati dan bisa merasakan keindahannya. Sampai dengan detik ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana hak, mana yang batil. Dengan ungkapan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul ba'ts fid din wa dunya wal akhirah terutamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba percepat. Saya ingin membahas terkait dengan Kitabus Syiyam, ya. Tapi saya ambil poin pentingnya saja, ya. Jadi enggak keseluruhan terkait dengan Kitabus Syiyam saya akan bahas. Saya ambil poin pentingnya saja yang sering atau rawan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau di episode-episode sebelumnya kami membahas masalah zakat, dan itu kami jadikan 3 episode, ya. Pun demikian dengan bab ini tentang Syiyam ini nanti kami akan bagi ke beberapa episode. Namun yang akan kami bahas sekali lagi bukan keseluruhan terkait dengan bab Syiyam, akan kami bahas terkait dengan hal-hal yang sering terjadi fenomena tersebut di tengah-tengah masyarakat. Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan apa sanksi, ya, bagi orang yang melakukan hubungan jima di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Keterangan ini kami ambil dari kitab At-Tadhib Matnul Ghaya wa Taqrib mata Nabi Syuja'. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba bacakan kitabnya. Bismillah. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'. Barang siapa yang melakukan hubungan jima pada siang bulan Ramadan 'amidan karena disengaja, fil farjih di alat kemaluannya, fa 'alaihi al-qada', maka orang tersebut wajib mengqadha puasanya. Jadi orang yang melakukan wati' atau berjima dengan istrinya pada bulan Ramadan karena sengaja di siang hari, catat di siang hari karena sengaja di alat kemaluannya yaitu di farji, maka orang tersebut wajib mengqadhanya. Wal kafaratu, adapun sanksinya, dendanya bagi orang yang melakukan jima di siang hari dengan sengaja pada bulan Ramadan, wahya itqu raqabatin mu'minatin, maka orang tersebut harus memerdekakan satu budak perempuan, ya. Saya kira untuk perbudakan sekarang sudah tidak ada, ya. Cuma ada di beberapa negara yang masih ada perbudakan. Contoh di Suriah masih ada perbudakan, tapi konteksnya kalau sekarang secara umum Islam itu sudah melepaskan yang namanya perbudakan. Apalagi di Indonesia sudah tidak ada budak sama sekali. Jadi orang yang melakukan jima dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan maka harus memerdekakan satu budak perempuan. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Jika orang tersebut tidak memungkinkan untuk memerdekakan satu budak perempuan, maka denda atau sanksi yang kedua adalah fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka orang tersebut harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut.
Jadi kalau lah ada seseorang melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja, yaitu karena harus diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misalnya begini, sekarang puasa, ya di luar bulan Ramadan, artinya sudah mau untuk memenuhi dendanya. Misalnya kalau yang pertama ini kan sudah tidak ada ya. Saya pastikan ini yang pertama sudah tidak ada, yaitu memberikan budak perempuan, sudah tidak ada. Jadi puasa yang dimaksud 2 bulan berturut-turut ini harus berturut-turut. Dalam artian melakukan puasa 2 bulan tapi tidak berturut-turut. Contoh, sekarang puasa, besok tidak puasa, esoknya lagi puasa, tapi lengkap 2 bulan. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Maka puasanya tersebut yang dimaksud 2 bulan harus mutatabi'ain, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terjeda walaupun 1 hari. Tidak boleh terjeda walaupun 1 hari. Jadi 2 bulannya tersebut harus berturut-turut. Jadi jelas ya. Yang pertama, merdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus puasanya tersebut selama 2 bulan walaupun 1 hari. Yang kemudian, fa illam yastati fa it'amu sittin miskinan likulli miskinin muddun. Kalaulah seseorang tersebut tidak memungkinkan atau tidak kuat atau tidak memungkinkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau masih kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka tidak boleh menggunakan sanksi yang ketiga ini yang akan saya bacakan ini. Kalau sanksi yang ketiga, fa illam yastati fa it'amu sittin miskinan likulli miskinin muddun. Kalau orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka fa it'amu sittin miskinan likulli miskinin muddun. Maka orang tersebut harus memberikan makan terhadap 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud sudah saya terangkan di episode sebelumnya. 1 mud itu 1 takaran tangan orang biasa yang mengambil beras seperti ini, atau makanan pokok. Itu 1 mud. Ya, saya mengambil nih 1 beras misalnya sebegini, 1 gini. Itu namanya 1 mud. Jadi kalau tidak mampu, mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, jangan menggunakan yang ketiga ini, tidak boleh. Ya. Karena kalimatnya fa illam yastati. Jadi jika tidak mampu, kalau mampu harus menggunakan yang syahraini mutatabain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaulah tidak mampu, misalnya ada hal-hal apa yang mungkin tidak memungkinkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh memberikan makan terhadap 60 orang miskin. Di setiap orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. Sudah jelas ya? Ini sanksi bagi orang yang melakukan hubungan jima di siang hari, ya, pada bulan Ramadan. Nah, dalam artian jima di sini, puasanya tersebut dibatalkan karena hubungan jima. Ya, kalaulah puasanya tidak dibatalkan karena hubungan jima, misalnya ada orang minum, sebelum melakukan jima minum, puasanya dibatalkan dengan minum. Lalu habis itu jima, orangnya tersebut melakukan jima, maka tidak usah menggunakan denda yang di sini. Kenapa? Karena batalnya puasanya tersebut, yaitu tidak dibatalkan karena hubungan jima. Ya, sudah jelas ya. Jadi yang dimaksud di sini, denda yang berlaku di sini bagi orang yang melakukan hubungan membatalkan puasa dengan jima dengan cara disengaja. Sudah jelas? Saya coba percepat karena mungkin cas HP-nya tinggal sedikit, nanti takut mati ya. Selanjutnya di sini nanti kami akan menerangkan terkait dengan tetap di bab puasa. Saya akan jadikan beberapa episode dan saya akan ambil penting-pentingnya saja, akan menerangkan terkait dengan bagaimana sanksi atau qadanya bagi orang yang mati pada bulan Ramadan atau di bulan Ramadan dan dia mempunyai hutang puasa, bagaimana cara mengqadanya atau menggantinya. Dan juga nanti saya akan terangkan wasyaihu man ajaza anis shaumi, ya, yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Jadi saya nanti akan menerangkan juga terkait dengan misalnya ada orang tua renta sudah tidak kuat untuk melakukan puasa, ya, bagaimana cara menggantinya jika punya hutang puasa, bagaimana caranya untuk mengganti puasanya tersebut, akan diterangkan di episode setelahnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada keterangan yang mungkin atau bacaan yang mungkin salah, tidak sesuai dengan pengetahuan Anda, saya mohon
ilmunya atau saran serta masukannya, sehingga dengan itu saya bisa mengetahui mana kesalahan saya, sehingga dapat mengintrospeksi diri sehingga menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jika ada kebenaran mutlak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan mutlak datangnya dari saya pribadi Abdurrahman bin Islam. Dan jikalah Anda menemukan kesalahan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya minta ilmunya dan sarannya mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Karena saya statusnya masih makhluk, ya. Karena makhluk itu pasti tidak lepas dari dua, al-insan makhlul khata' wa nisyan. Makhluk itu tempat salah dan lupa. Saya bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan saya juga bukan iblis yang tidak pernah mau disalahkan. Saya adalah makhluk biasa yang naik turun, bisa naik bisa turun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi hal yang bermanfaat dan dapat menjadi pencerahan. Semoga bermanfaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.